Nih dok, aku sudah membaca ulang seluruh dokumen permohonan paten yang kita ajukan 2 tahun yang lalu dok. Surat keputusan dari Dirjen Kekayaan Intelektual sudah keluar secara penuh. Secara administratif tidak ada celah, kamu menang dok. Pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh pemeriksa paten menyatakan bahwa invensimu ini memenuhi seluruh aspek hukum yang disyaratkan oleh negara. Kamu harus bangga dok. Menang, Pak. Apa arti kemenangan di atas kertas, Pak? Kalau di dunia nyata ini kita sedang digiring menuju kekalahan telak. Kemarin malam seorang ibu datang ke sini menangis. Kanker payudaranya sudah masuk stadium 4. Dia memohon agar bisa memakai jaket ini. Tapi aku harus menjalankan kepalanya karena surat perintah pembekuan klinik kita sudah tertempel di pintu depan tadi. Jadi hukum macam apa yang bisa membiarkan orang mati dari selembar kertas segel ini? Jadi kalau negara sudah memberikan hak eksklusif itu, kenapa negara juga yang mengirim petugas untuk menyegel aktivitas risetku? Bukankah itu kontradiksi hukum yang konyol? Namun di satu sisi kemudian Kementerian Hukum dan HAM juga bilang ini karya yang hebat. Ini hak saya dan dilindungi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Tapi di sisi lain Kementerian Kesehatan bilang jangan sentuh alat ini atau kamu akan dipenjara. Jadi bagaimana logikanya, Pak? Apakah tangan kanan dan tangan kiri pemerintah tidak saling bekerja sama saat berbicara dalam membuat undang-undang? Atau mengapa hak ekonomi yang dijamin oleh rezim kekayaan intelektual bisa dianulir begitu saja oleh ego sektoral lembaga kesehatan? Logikanya dok, ada pada batas-batas sektoral hukum. Ini yang sering gagal dipahami oleh para ilmuwan dan inventor. Hak eksklusif dalam hukum paten itu bersifat hak negatif. Nah, tolong catat dan camkan itu baik-baik dalam pikiran dokter. Hak negatif artinya kamu diberikan kewenangan oleh hukum untuk melarang orang lain memproduksi, menggunakan, menjual, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau diserahkan invensimu tanpa izin tertulis darimu. Nah, itu hak perdata komersialmu terhadap kompetitor bisnis agar ide jeniusmu tidak dibajak oleh perusahaan-perusahaan asing dok. Lalu hubungannya dengan pembekuan izin ini apa? Jadi kalau saya punya hak untuk menggunakan invensiku sendiri, mengapa tindakan menggunakan itu justru dilarang oleh instrumen hukum yang sekarang? Bukankah pada pasal 19 Undang-Undang Paten telah jelas-jelas dinyatakan bahwa pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya? Jadi melaksanakan itu, Pak, berarti punya hak aktif untuk mengoperasikan jaket elektrokapasitas ini ya, Pak. Hak untuk melaksanakan paten itu selalu tunduk pada batasan hukum publik lainnya. Nah, sertifikat paten itu bukan sebuah surat izin edar atau izin praktik medis. Paten hanya menilai 3 aspek teknis, apakah penemuanmu baru atau memiliki novelty secara global, apakah mengandung langkah inovatif yang tidak dapat diduga sebelumnya oleh ahli di bidangnya, dan apakah bisa diterapkan dalam industri atau memiliki industri applicability. Dan Dirjen Kekayaan Intelektual tidak pernah menguji apakah alat ini aman jika dipakai oleh manusia selama 24 jam penuh. Mereka tidak menguji efek samping radiasi, komplikasi seluler, atau potensi malpraktik klinis. Itu bukan ranah kekuasaan mereka. Itu wilayah hukum kesehatan, wilayah hukum publik yang dijaga ketat oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Keselamatan Jiwa. Tapi Pak, waktu itu akan terus berjalan. Jadi perlindungan paten itu ada batas kadaluarsanya, yakni sepanjang 20 tahun sejak tanggal penerimaan itu pertama kali. Jadi birokrasi menahan alat ini dan mengulur waktu sampai 10 tahun ke depan hanya untuk urusan administrasi perizinan, yang dimana sisa waktu ekonomisku tinggal separuh lagi, Pak. Jadi nilai ekonomi dari kekayaan intelektualku akan mati dan usang sebelum sempat berkembang di industri. Jadi negara ini perlahan-lahan sedang merampok hak ekonomiku sendiri melalui penundaan birokrasi yang terbengkalai ini. Nah, gitu dong. Aku sangat memahami kecemasanmu. Kerugian jangka waktu paten adalah hantu yang paling ditakuti oleh seluruh inventor di dunia. Dan itulah mengapa kita diundang untuk melakukan audiensi formal hari ini di kantor birokrasi regulasi itu. Ibu Tiara sudah menunggu kita di ruang rapat utama. Kita tidak datang ke sana untuk berdebat tentang teori fisika atau struktur sirkuit listrik statis. Kita datang untuk mencari titik temu dan negosiasi hukum antara kepastian hukum patenmu dan tuntutan regulasi kesehatan publik. Rapikan bicaramu dok. Bawa semua dokumen sertifikasi laboratorium dan hasil pengujian motilitas sel kanker yang kamu miliki. Kita harus menghadapi mereka dengan argumen hukum yang presisi dan kepala yang dingin. Ayo kita berangkat sekarang. Demikian dok. Saya rasa kita tidak perlu bertele-tele dan membuang waktu atau baca lagi.
Surat keputusan penghentian sementara aktivitas terapi berbasis elektrokapasitansi di klinik riset Anda sudah berjalan selama 7 hari penuh. Bagaimana respon Anda dan itikat baik hukum dari pihak Anda terkait keputusan tersebut? Mutiara, respon saya adalah protes keras dan penolakan total, Bu. Karena alat yang saya kembangkan ini bukan alat perdukunan, tapi bukan alat alternatif juga tanpa dasar ilmiah. Ini adalah hasil kerja keras saya, riset fisika murni yang telah diakui oleh jurnal-jurnal ilmiah internasional yang ada di berbagai belahan dunia. Saya memegang dokumen paten resmi ini dan diterbitkan oleh negara ini sendiri. Menghentikan operasional alat ini sama saja dengan membiarkan pasien-pasien saya yang telah kanker stadium lanjutan dan kehilangan harapan hidup yang rasional di bawah penanganan medis yang sah. Jadi, apakah selembar regulasi administratif ini Anda jauh lebih berharga daripada nyawa ratusan manusia yang sedang berjuang melawan kematian? Dok, mari kita letakkan emosi dan idealisme pribadi Anda di luar ruangan ini terlebih dahulu. Kita saat ini sedang berada di institusi penegak regulasi negara. Di ruangan ini, kita tidak bicara mengenai indikator air mata pasien atau klaim kesembuhan yang subjektif. Kita hanya berbicara menggunakan indikator hukum yang positif dan juga hukum formal yang berlaku di Republik Indonesia. Saya akui secara pribadi, Anda adalah seorang penemu yang sangat brilian. Dokumen paten Anda dari Kementerian Hukum dan HAM sudah masuk ke meja kerja kami dan telah kami pelajari dengan sangat seksama. Kami tahu Anda memegang hak paten atas metode pengacauan mitosis sel kanker menggunakan medan listrik statis berfrekuensi rendah. Kami sangat menghormati dan menjunjung tinggi hak kekayaan intelektual tersebut sebagai sebuah prestasi anak bangsa. Nah, jika Ibu Tiara menghormati hak intelektual tersebut, maka tentu paham prinsip fundamental dalam hukum internasional maupun hukum domestik terkait hak Ibu. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi, menghargai, dan memfasilitasi eksploitasi ekonomi serta pemanfaatan praktis atas paten yang telah dinyatakan sah. Dengan melakukan tindakan pelarangan total dalam penyegelan terhadap aktivitas riset pelayanan Dr. Warsito, tindakan lembaga yang Ibu pimpin ini dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang yang menghalangi pemanfaatan hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. Ada kerugian material, kerugian investigasi riset, dan kerugian moral yang sangat masif yang diderita oleh klien kami akibat kebijakan hukum sepihak ini. Pak Fas, sebagai praktisi hukum dan konsultan kekayaan intelektual, Anda pasti sangat familiar dengan asas hukum umum yang menyatakan lex specialis derivat legi generali, yang berarti bahwa aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Atau mari kita bicara asas yang jauh lebih tinggi dan fundamental dalam hukum tata negara dan hukum publik, yaitu salus populis suprema lex esto, yang berarti bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi di atas segala bentuk hukum dan hak privat yang ada, termasuk hak kekayaan intelektual Anda. Undang-undang paten memang memberikan hak eksklusif komersial secara privat kepada dokter, tapi Undang-undang Kesehatan dan Undang-undang Rumah Sakit secara tegas menyatakan bahwa setiap alat kesehatan, metode terapi baru atau obat-obatan jenis apapun yang diaplikasikan langsung ke dalam atau keluar tubuh manusia itu wajib melalui serangkaian uji klinis yang baku dan berbasis pada evidence-based medicine. Nah, apakah alat elektrokapasitansi Anda sudah melewati uji klinis tersebut? Belum kan? Dan apakah juga sudah melakukan uji acak terkendali yang terdaftar secara resmi di Komisi Etik Kesehatan Nasional? Belum ada juga kan, Dok? Mutiara, tolong buka mata Anda terhadap perkembangan sains modern. Alat ini bekerja dengan prinsip fisika murni, bukan farmakologi. Jadi tidak ada zat kimia sintetis yang masuk ke dalam aliran darah pasien dan tidak ada organ tubuh yang dirusak oleh zat racun kemoterapi ini. Menurut uji klinis konvensional yang khusus saja, yang prosedurnya diciptakan untuk industri obat kimia saja dan memakai waktu 10-15 tahun bagi sebuah alat fisika terapan, Mutiara. Jadi, bentuk kesia-siaan birokrasi yang diberikan negara kepada saya adalah sedang menyamakan apel dengan obeng yang Anda memaksa sebuah teknologi abad 21 tahun untuk tunduk pada prosedur abad ke-19. Oke, mungkin bagi Anda itu sangat aman dan tidak berbahaya, Dok. Tapi hukum tidak pernah mengenal dan tidak akan pernah menerima asumsi kata mungkin. Menurut pendapat saya, hukum menuntut kepastian, standarisasi, dan juga akuntabilitas
yang dapat direplikasi secara ilmiah. Jika hari ini kami dari lembaga regulasi mengizinkan alat Anda beroperasi secara bebas hanya karena Anda menunjukkan selembar kertas sertifikat paten, maka besok pagi seluruh orang Indonesia yang memiliki paten atas alat pemanas air, alat kejut listrik, atau bahkan pemancar gelombang radio bisa membuka klinik penyembuhan kanker berkedok inovasi tanpa adanya pengawasan medis. Nah, kami di sini untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya atau malpraktik, Dok. Jika terjadi efek samping yang fatal pada pasien, bagaimanakah ya, siapa Dok yang ingin tanggung jawab? Bukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang mengeluarkan kertas paten Anda itu kan? Iya, kami sangat memahami kekhawatiran dan tanggung jawab berat yang ada di pundak lembaga Ibu Tiara. Kami sepakat tanpa perdebatan bahwa keselamatan publik adalah pilar utama hukum. Namun mari kita lihat dampak makroekonomi, iklim investasi teknologi, dan masa depan ilmu pengetahuan di negara kita. Jika hukum kesehatan kita dipraktikkan dengan cara yang begitu kaku, menutup mata terhadap karakteristik unik dari sebuah invensi teknologi baru dan menolak ruang diskusi, maka implikasi hukum jangka panjangnya adalah terjadi fenomena brain drain secara masif. Para investor lokal, ilmuwan-ilmuwan cerdas Indonesia yang frustasi karena kekayaan intelektualnya dijegal di rumah sendiri akan memilih untuk melakukan assignment of right atau pengalihan hak paten secara mutlak ke luar negeri. Mereka akan menjual lisensi penemuan mereka ke korporasi multinasional di negara-negara yang memiliki regulasi transisi atau regulatory sandbox yang jauh lebih adaptif terhadap teknologi baru seperti Singapura, Jepang, Jerman. Apakah pemerintah kita rela kehilangan aset intelektual bernilai tinggi ini ke tangan asing hanya karena kita gagal membuat jembatan regulasi antar kementerian? Kita mau yang terus-terusan menjadi bangsa konsumen yang membeli kembali teknologi anak bangsa sendiri dengan harga 10 kali lipat dari luar negeri? Kami tentu tidak ingin hal buruk itu terjadi, Pak. Kami tidak ingin karya-karya terbaik anak bangsa justru dibeli dan dipatenkan ulang oleh negara lain karena ketidakmampuan kita sendiri dalam mengapresiasinya. Saya sendiri juga adalah anak bangsa yang cinta kemajuan iptek tanah air. Tapi tolong pahami posisi saya di sini. Saya tidak bisa dan tidak boleh melanggar hukum positif yang jelas tertulis. Saya juga terikat oleh sumpah jabatan dan juga ancaman pidana penyalahgunaan wewenang. Jika saya meloloskan izin edar sebuah alat kesehatan tanpa ada dokumen yang sah sesuai peraturan menteri, saya bisa saja langsung dituduh melakukan maladministrasi oleh ombudsman atau bahkan dituduh melakukan tindakan korupsi. Kita berada di jalan yang buntu karena undang-undang tidak memberikan ruang transisi untuk kasus unik seperti ini. Jadi saya tidak bisa membantu Anda jika tidak membawa dokumen uji klinis itu ke ruangan yang ini. Dok, mari kita bedah dan optimalkan instrumen hukum kekayaan intelektual yang selama ini luput dari perhatianmu. Selama ini kamu memposisikan dirimu di sini nih, sebagai pemegang paten tunggal sekaligus pelaksana terapi klinis tunggal di klinik pribadimu. Nah, itu adalah kesalahan fatal, Dok, dalam manajemen dan eksploitasi aset intelektual. Kamu ini adalah seorang inventor. Selamat siang rekan-rekan media, para ilmuwan dan sivitas akademika yang saya banggakan. Hari ini merupakan tonggak sejarah baru yang sangat penting bagi sinergi regulasi hukum dan perkembangan iptek di Indonesia. Kami dari pihak Otoritas Regulasi Kesehatan Negara resmi menandatangani izin pemanfaatan terbatas berbasis riset pelayanan untuk teknologi elektro kapasitansi milik Dr. Warsito melalui skema kolaborasi lisensi paten non eksklusif bersama konsorsium riset nasional yang melibatkan universitas-universitas terbaik kita. Kami memastikan bahwa inovasi luar biasa ini dapat diakses secara legal oleh masyarakat luas di bawah pengawasan ketat standar keselamatan medis yang mutakhir. Kami juga bangga bisa mengawal proses ini hingga menemukan solusi yang terbaik. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada seluruh pihak, khususnya kepada Ibu Tiara selaku Kepala Lembaga Regulasi Kesehatan, dan tentu saja kepada sahabatku sekaligus konsultan hukum saya adalah Pak Akfa.
Peristiwa penandatanganan ini hari ini adalah bukti nyata di hadapan bangsa ini bahwa ketika idealisme sains dan ketegasan hukum regulasi bersedia duduk bersama untuk menurunkan ego masing-masing dan berdialog secara jernih, ketika kita bukan lagi sekedar dokumen kebangsaan pribadi di atas lemari, melainkan telah bertransformasi menjadi sebuah instrumen hukum yang siap mengabdi pada kemanusiaan secara legal dan aman, dan dilindungi undang-undang dan terukur secara ilmiah. Nah, peristiwa hari ini juga membuktikan kepada dunia akademik bahwa hukum kekayaan intelektual bukanlah sebuah hambatan bagi perkembangan hukum publik lainnya. Nah, kontrak lisensi yang kita tanda tangani hari ini adalah jembatan emas yang mempertemukan kepastian hukum hak eksklusif inventor dengan pemenuhan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat oleh negara. Ini adalah presiden hukum tata negara dan hukum ekonomi yang sangat indah, di mana keadilan bagi penemu dan kemanfaatan bagi masyarakat luas dapat dicapai serta seimbang tanpa ada pihak yang dirugikan atau dikorbankan. Nah, semoga ini menjadi awal yang baik bagi kebangkitan kedaulatan teknologi kesehatan di Indonesia. Karena pada akhirnya, sejauh apapun kita melangkah, cita-cita dan filosofi tertinggi dari pembentukan hukum bukanlah sekadar memenangkan perdebatan pasal-pasal tertulis di atas kertas, melainkan bagaimana menghadirkan keadilan yang memanusiakan manusia, kepastian hukum yang memenangkan, dan kemanfaatan yang nyata bagi seluruh umat manusia. Lindungi kekayaan intelektualmu, patuhi hukum negaramu, jayalah inovasi Indonesia.